teman-teman yang mau ibadah online, Jubi mau ingatkan peraturan ibadah online kita ya. Peraturan pertama, teman-teman harus udah mandi dan pakai baju yang rapi ya. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Peraturan kedua, ibadah jangan sambil makan, main HP atau mainan lainnya. Kan bisa mainnya setelah ibadah. Peraturan ketiga, teman-teman ikuti arahan kakak-kakak ya. Ikuti dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman jangan lupa ya memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Wah, udah ketemu lagi nih kita di hari Minggu ya Kak. Benar Kak. Wah, pasti adik-adik semua udah siap-siap mau nunggu, mau ikut ibadah nih hari ini. Ibadah online Little Kings. Wah adik-adik, ada yang tahu gak sih hari ini kita lagi merayakan apa? Apa ya Kak? Apa ya? Wah nih buat adik-adik yang belum tahu, kita hari ini lagi merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Wah, keren banget ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kakak mau undang buat semuanya buat siap-siap. Kakak mau ajak buat bangkit berdiri, kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan yuk adik-adik hari ini. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Buat kasih setiamu Bapa, kalau kami masih boleh berkumpul melalui YouTube ini Tuhan. Kalau kami mau memulai ibadah kami Tuhan Yesus, Kau yang hadir Bapa di tengah-tengah kami. Kau yang memberkati setiap kami, biar Engkau juga yang boleh disenangkan melalui pujian-pujian kami. Yuk adik-adik, kakak mau undang kita buat sama-sama sembah Tuhan yuk pagi hari ini. Semua boleh lipat tangannya, tutup matanya.
Kita mau bilang Tuhan kita tuh baik. Ya adik-adik, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. 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 Yuk adik-adik kita mau sembah Tuhan. Angkat suara kalian yuk adik-adik. Terima kasih. Kami sembah Kau. Kami bersyukur. buat Terima kasih-Mu. kasih Tuhan. Yuk adik-adik kita mau sungguh-sungguh pagi hari ini. Bilang Tuhan Yesus baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Adik-adik kita mau sembah Tuhan pagi hari. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Angkat kedua tanganmu adik-adik. Kita mau bilang rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Yuk adik-adik kita mau angkat pujian ini dari awal lagi. Katakan rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
hidup jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami masih boleh menyanyi Tuhan buat Engkau Bapa. Bapa, kalau kami mau menari buat Engkau lebih lagi Tuhan. Kau yang hadir di setiap rumah-rumah kami Tuhan Yesus. Kau yang boleh berkati setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap buat sembah Tuhan, buat puji Tuhan lagi. Kita bersama-sama katakan, amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Teman-teman, semangat kan nih puji Tuhannya? Nah, Amin. teman-teman, kita mau menyanyikan lagu Kasih Sukacita. Nah, teman-teman, kita harus tahu buah roh tuh ada apa aja. Nah, di lagu ini kita akan belajar buah-buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Haleluya. Wah, adik-adik luar biasa semuanya. Amin.
percaya kalau hidupnya pasti dipimpin oleh Roh Kudus? Semuanya katanya. Siapa yang percaya kalau Tuhan pasti berkati hidup kita? Saya. Amin. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangannya adik-adik ya. Hey! Katakan haleluya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita adik-adik. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup Angkat tangannya adik-adik. limpahkan segalanya, Amin. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk lagi buat Tuhan kita. Tuhan kita akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Amin. Adik-adik. Buat mami papi juga. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Hey. Kita angkat tangan kita adik-adik, katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar Katakan sebab Allah bagiku. sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tepuk tangan di atas kepala adik-adik. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah Amin. sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan haleluya. Sorakan. Wow. Terima kasih Tuhan. Adik-adik semuanya luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Dan adik-adik boleh duduk. Dan kita mau lebih lagi mau dengarkan firman Tuhan. Dan kita minta biar firman yang akan disampaikan oleh kakak hari ini kita boleh terima dengan iman. Amin. Amin. Biarlah Tuhan lihat firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Itu mengubahkan hidup kami Tuhan. Adik-adik yang di rumah juga Tuhan.
Kami minta Roh Kudus-Mu untuk mengajar, untuk mendidik. Biar firman yang ditabur Tuhan, gak ada yang sia-sia Tuhan. Amin. Sama-sama katakan adik-adik. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari Roh Kudus, penuhi kami semua Tuhan dengan kasih-Mu. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kami rindu Tuhan bersekutu denganmu. Kita angkat tangan kita adik-adik, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Roh rindu selalu dekat denganmu. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah Tuhan adik-adik yang di rumah Tuhan. Amin. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas Amin. kamu. Hari ini terima kuasa dari Tuhan. Hari ini terima pengurapan Roh Kudus turun atas anak-anak. Amin Kiralabasi, kiralabaralabaya, sanderalabaya, sando. Mari angkat tangan kita, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Kiralabasi, kiralabaralabaya, sande. Akan dipenuhi dengan Roh Tuhan. Anak-anak akan berbahasa-bahasa yang baru. Anak-anak akan dipenuhi kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Roh Kudus-Mu. Haleluya.
Lebih lagi adik-adik sembah Tuhan. Naikkan syukur membuat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, adik-adik yang di rumah Tuhan mengalami Yesus lebih dari yang pernah mereka alami. Amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah Tuhan, penuhi Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadiratmu. Tepuk tangan buat Tuhan kita adik-adik. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Katakan Yesus ajaib. Katakan Yesus luar biasa. Shalom adik-adik, shalom. Wih, rasanya udah lama banget ya Kak Meisha kita nggak ketemu ya sama adik-adik ya. Nah, akhirnya hari ini kita ketemu lagi dan bisa sharing nih, kita bisa khotbah di depan adik-adik. Nah, hari ini Kak Stefani sama Kak Meisha mau ceritain cerita yang menarik banget. Makanya adik-adik yang nonton sekarang semuanya duduknya yang rapi, semuanya pay attention ke sini karena ceritanya akan seru banget. Ya betul, pastinya dong. Jadi adik-adik harus sungguh-sungguh ya Kak. Setuju. Oke, adik-adik tahu nggak? Beberapa waktu lalu nih ada hari libur. Ada pokoknya di kalender tuh tanggal merah. Kira-kira hari apa ya itu ya Kak Meisha? Kalau aku nggak salah ya Kak, kalau Kak Meisha nggak salah nih, hari ini hari Kamis bukan Kak? Iya, hari Kamis. Hari apa Kamis tuh? Waktu itu Kak Meisha libur juga tuh sekolahnya. Oh, hari kenaikan Tuhan Yesus bukan sih? Betul banget, hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang Kak Stefani di sini, Kak Meisha udah semangat banget pengen ceritain ke adik-adik kisah cerita apa sih yang terjadi setelah hari kenaikan Tuhan Yesus. Bener banget. Jadi adik-adik harus fokus, harus sungguh-sungguh dengerinnya ya. Oke deh, jadi adik-adik, waktu itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada murid-muridnya juga di situ berkumpul. Nah, Tuhan Yesus itu ngomong ke murid-muridnya, kalau dia mau kasih satu kado istimewa. Kado yang spesial buat murid-muridnya, yaitu Roh Kudus. Dia mau curahkan untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus juga bilang kalau Tuhan Yesus mau murid-muridnya menjadi saksinya di seluruh bumi. Gitu. Jadi ketika itu Tuhan Yesus lagi ngumpul, ngomong seperti itu, baru dia naik ke surga. Dia naik ke surga, terangkat, dan di situ ada 2 orang berbaju putih yang ngomong ke murid-muridnya Tuhan Yesus, kayak nanya, kalian kenapa ngeliatin langit sampai sebegitunya? Gitu kan Tuhan Yesus keangkat, terus wah ada apa kalian ngeliatin sampai sebegitunya? Kalian tahu tidak
Tuhan Yesus yang naik ke sorga akan turun lagi ke bumi dengan cara yang sama. Wah. Nah, setelah itu, murid-muridnya Tuhan Yesus ini taat sama apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka setiap harinya hidup bersama-sama. Mereka setelah itu berdoa sungguh-sungguh. Mereka menanti-nantikan kado yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu Roh Kudus tadi. Mereka itu kan tinggalnya sama-sama. Mereka juga sering berkumpul di ruang atas. Pokoknya sama-sama, ada ibunya Tuhan Yesus, ada saudara-saudaranya, ada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berkumpul, berdoa sungguh-sungguh. Terus juga mereka benar-benar mengabdikan hidup mereka untuk berdoa. Sampai suatu ketika, ada apa nih Kak Mesya yang terjadi? Wah, ada apa ya? Nah, jadi adik-adik, sampai suatu ketika di hari yang seperti biasa mereka masih berdoa bareng, mereka masih berkumpul bersama, mereka masih ngobrol satu sama lain. Tiba-tiba adik-adik tahu nggak sih? Ada angin kencang dari surga, bunyinya wush gitu. Wush gitu ya? Iya betul. Kenceng banget nih. Iya, yang memenuhi rumah mereka di mana mereka berkumpul saat itu. Nah, semua orang kaget Kak pada waktu itu karena ya bingung itu apa sih? Kok bisa tiba-tiba ada suara angin kencang? Tiba-tiba adik-adik waktu mereka saling lihat-lihatan nih kayak Kak Stefani sama Kak Mesya, mereka lihat, wah, di atas kepalanya ada lidah-lidah api adik-adik. Wah, apaan ya? Mereka tuh bingung loh adik-adik, itu apa sih? Dan ternyata adik-adik tahu nggak sih? Itu adalah kado dari Tuhan Yesus loh adik-adik yang tadi Tuhan udah janjiin. Apa itu namanya? Roh Kudus. Oh iya, bener banget Kak Stefani. Roh Kudus ya adik-adik. Nah, Roh Kudus dicurahkan atas setiap orang, atas para murid waktu itu. Dan mereka ya waktu terima Roh Kudus dari Tuhan, mereka mengucap syukur sama Tuhan. Tapi waktu mereka mengucap syukur sama Tuhan Yesus, mereka mengucap syukur nggak pakai bahasa yang biasa mereka pakai. Kalau kita kan pakai bahasa Indonesia ya, mereka tuh nggak pakai bahasa orang Yerusalem, enggak. Tapi pakai bahasa lain yang nggak tahu tuh dari negara lain, yang mereka sendiri tuh nggak ngerti apa sih arti bahasa mereka. Mereka tuh ngobrol, tapi nggak ngerti bahasanya apa. Tapi mereka di situ memuji Tuhan adik-adik. Dan itu adalah kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus yang Tuhan Yesus curahkan bagi semua murid. Nah, adik-adik setelah itu ya, tiba-tiba ada orang asing juga lihat tuh, juga dengar ini ada suara apa sih? Kok ada bunyinya kencang banget? Kok ada sesuatu yang aneh nih di rumahnya para murid? Mereka berkumpul di sana dan mereka lihat, wah, nih para murid aneh nih. Mereka ngobrol, mereka ngomong, mereka memuji Tuhan pakai bahasa yang mereka kan nggak pakai sendiri tuh. Mereka kan orang Galilea, mereka nggak pakai bahasa mereka. Tapi orang-orang itu, mereka kan orang asing, mereka bingung. Wah, kok dia bisa pakai bahasa aku ya? Oh, kok aku ngerti sih bahasanya dia? Jadi bukan bahasanya para murid, tapi bahasa orang asing tadi, orang yang lagi jalan-jalan dari luar negeri. Karena adik-adik pada saat itu lagi ada yang namanya Hari Raya Pentakosta, di mana ada orang-orang yang berziarah, orang asing yang berziarah ke Yerusalem. Jadi banyak orang asing dari sana dan mereka dengerin tuh ucapannya para murid yang gak sesuai sama bahasa yang biasa mereka gunakan. Dan bahkan adik-adik sampai ada yang bilang kalau para murid itu lagi mabuk. Wah, Kak Stefani beneran mabuk gak tuh? Waduh, masa mabuk sih mereka? Dah, akhirnya Petrus keluar tuh dari rumah itu. Tapi Petrus ngejelasin kalau mereka nggak mabuk. Masa mabuk sih, kan masih jam 9 pagi nih gitu. Lagian enggak lah, mereka nggak mabuk gitu. Tapi adik-adik, kenapa sih mereka bisa ngerti? Padahal itu bukan bahasa mereka gitu. Kok kita bisa ngerti? Jadi adik-adik, itu karena emang sebenarnya sudah dijanjikan sama kitab suci. Dan juga itu adalah karunia dari Tuhan Yesus. Kalau kita bisa ngerti, meskipun sebenarnya itu bukan bahasa kita. Bukan apa, ibaratnya kayak kita bukan native speakernya gitu. Tapi kita bisa ngerti orang lain.
Misalkan orang Amerika, kita bisa ngerti bahasa Inggris, padahal itu kan bukan native language-nya kita. Kita bisanya ngertinya bahasa Indonesia. Tapi ketika itu bisa ngerti karena karunia dari Tuhan Yesus, adik-adik. Dan akhirnya di situ Petrus menjelaskan adik-adik ke semua orang yang rame-rame di situ tuh. Pokoknya Petrus bilang kalau sebenarnya orang yang waktu itu kalian salibkan, orang yang waktu itu kalian hina-hina, kalian caci maki, itu adalah Tuhan Yesus. Dan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Waduh. Petrus di sana menjelaskan benar-benar Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Dia adalah Mesias, orang yang diurapi. Nah, waduh, ketika orang-orang banyak mendengar hal itu, mereka jadi sedih. Aduh, mereka jadi menyesal, juga putus asa. Mereka bingung. Wah, ternyata waktu itu tuh Tuhan Yesus. Oh, orang yang kita salibkan itu, wah ternyata luar biasa banget. Ternyata Juru Selamat. Dan mereka mulai menyesal. Akhirnya mereka tanya ke Petrus. Karena mereka itu pengen mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Nah, mereka tanya ke Petrus, kalau begitu, apa yang harus kami lakukan supaya kami diselamatkan? Kata orang itu. Petrus menjawab, kalian harus kembali kepada Tuhan. Kalian harus berbalik dari dosa. Dan kalian harus menyerahkan diri kalian untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan intinya kalian harus bertobat. Petrus pokoknya ngomong itu dengan tegas, tanpa ragu-ragu. Kalian harus bertobat. Gitu. Nah, setelah Petrus khotbah seperti itu, kelanjutannya gimana nih Kak Mesya? Apa yang terjadi? Nah, setelah itu adik-adik ada suatu kejadian besar yang terjadi. Ada kurang lebih 3.000 orang yang menyerahkan diri mereka untuk dibaptis loh. Wah, setelah dengar khotbahnya Pak Petrus tuh tadi. Nah, adik-adik waktu itu ya, Pak Petrus tuh ngomong gini ke orang-orang itu. Dia bilang gini, kalau misalnya Tuhan Yesus tuh janjiin bahwa ada keselamatan, ada pertobatan yang melalui Mesias, pokoknya mereka yang percaya sama Tuhan Yesus, mereka akan diselamatkan. Pokoknya mereka yang percaya sama Tuhan akan selamat. Dan ya itu tadi, 3.000 orang percaya sama Tuhan Yesus dan mereka berbalik dari jalan yang jahat. Dan sekarang mereka mengikuti Tuhan Yesus. Yang pada saat itu mereka ikut sama para murid. Karena kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga tuh. Jadi mereka ikut sama para murid. Mereka belajar bareng, mereka berdoa bareng, mereka nyanyi-nyanyi bareng. Mereka berkomunitas bareng, bersekutu bersama. Seperti ini yang kita lakukan sekarang ini juga. Kita beribadah, kita berkomunitas. Nah, sama tuh kayak orang-orang pada zaman dahulu. Dan itu juga awal mula adanya gereja Kristen loh adik-adik. Gitu Kak Stefani. Nah, adik-adik, cerita kakak dan Kak Stefani udah selesai loh. Tapi kakak mau kasih dua pesan penting hari ini. Yang pertama, kita hari ini belajar kalau Roh Kudus akan dicurahkan sebesar-besarnya. Nah, adik-adik, kurang lebih sekitar 2000 tahun yang lalu, di masa-masa sekarang ini nih, setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan masa-masa Pentakosta sekarang ini, kita para murid itu kan menerima kuasa Roh Kudus tuh. Nah, kita juga adik-adik sekarang kita lagi siap-siap untuk menerima kuasanya Roh Kudus yang udah Tuhan Yesus janjikan. Jadi kadonya bukan cuma buat para murid ya Kak, tapi juga buat Kak Mesya, buat Kak Stefani, buat adik-adik di rumah, buat papa mama, buat semua orang yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan. Lalu poin yang kedua, apa tuh poin yang kedua? Yang kedua, hari ini kita belajar kalau kita diutus sama Tuhan Yesus untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, tapi adik-adik ingat ya, yang dimaksud tuh bukan kita harus ke Yerusalem, jauh kan ya Kak? Iya juga, ini capek ya kalau sampai ke Samaria. Capek ya. Bukan gitu adik-adik, tapi yang Tuhan Yesus mau adalah kita menjadi saksinya Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Kalau saat ini kita adanya di Jakarta, ya di Jakarta.
Kalau saat ini kita adanya di rumah, ya di rumah. Kita selalu jadi saksinya Tuhan Yesus. Gimana caranya ya? Kita meneladani diri kita seperti kita baik sama orang lain, kita tolong teman kita, di sekolah juga bisa. Jadi semua adik-adik pasti bisa jadi saksinya Tuhan Yesus. Siap ya adik-adik, semua bisa? Coba kakak lihat jempolnya. Oke, pasti bisa ya adik-adik. Nah, kakak sebelum tutup nih, kakak punya satu ayat hafalan yang harus kita hafalin bareng-bareng. Kita ingat, kita pahamin, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita baca bareng-bareng kali ya Kak Stefani, ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca dari ayatnya dulu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi kali ya Kak Stefani. Kita sambil hafalin ya adik-adik ya. Betul. Kita pakai gaya adik-adik. Ikutin Kak Meisha dan Kak Stefani. Kita ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kakak percaya semua adik-adik di sini siap untuk terima kuasa dari Roh Kudus. Amin ya adik-adik, kita mau sama-sama aminkan ini dalam hati kita masing-masing. Kalau gitu kakak mau ajak adik-adik semua yang siap terima kuasa Roh Kudus, kita mau angkat kedua tangan kita mau minta sama Tuhan Yesus yang masuk dalam hidup kita. Biar Tuhan Yesus yang mencurahkan Roh Kudusnya atas kita. Semua adik-adik boleh tutup matanya, kakak mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, untuk segala kasih setiamu Bapa bagi setiap kami Tuhan, kalau kami masih boleh beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kalau di hari ini Tuhan, kami semua mau bersama-sama bersatu hati, kami mau meminta Tuhan Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau yang turunkan Roh Kudus-Mu, Engkau yang curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima curahan Roh Kudus-Mu, dan kami siap untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami boleh berada. Yuk adik-adik semua kita mau percaya kalau misalnya Roh Kudus akan turun atas kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik yang mengangkat tangan Tuhan. Kau lihat siap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak melewatkan satu pun dari kami Tuhan. Kau lawat Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas Bapa. Kau juga berkati Tuhan untuk kedua orang tua kami, untuk papi mami Tuhan. Engkau yang berkati dalam pekerjaannya. Kau berkati kesehatan adik-adik di sini, keluarganya Tuhan, semuanya Engkau yang lindungi Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami melihat Engkau Tuhan dalam hidup adik-adik-Mu di sini Tuhan. Engkau yang bawa Tuhan dalam pengenalan Engkau lebih lagi Tuhan setiap harinya. Tuhan, biar kiranya Kau juga yang bisa pertemukan kami Tuhan di minggu depan dengan tanpa kurang suatu apapun. Mungkin juga Tuhan adik-adik di sini ada yang ulangan Tuhan akan menghadapi ujian. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan, Kau yang berikan Tuhan hikmat dan kepintaran yang daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan di sini anak-anak-Mu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang luar biasa Tuhan. Kami serahkan semua kemuliaan, hormat hanya di dalam nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita kasih kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memberi persembahan. Sebelum memberi, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami ingin memberi, berkati pemberian kami untuk gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi yang mau memberi, bisa mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, Kak Toha mau bertanya nih. Dari tadi puji-pujiannya dan firman-Nya berbicara mengenai Roh Kudus. Kak Toha mau bertanya, sekarang Roh Kudusnya ada di mana? Ada di surga?
ada di sana atau ada di sini? Siapa yang bilang ada di sini? Yes, good adik-adik. Setiap hari harus percaya, beriman bahwa Roh Kudus sekarang ada di hatimu, menyertai kalian sepanjang hari. Amin? Amin. Sekarang sebelum kita doa berkat, kita naikkan doa Yabes dan kita minta berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo adik-adik sekali lagi, lebih kencang lagi suaranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Diberkatilah anak-anakmu ya Tuhan. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik semua yang di rumah, orang tua juga angkat tangan tinggi-tinggi dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah segala kasih karunia dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Adik-adik semua yang percaya sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.